Halo sahabat Pandawa, kembali lagi di segmen Tanya Dokter bersama saya Zulfikar Aliusen dan di sebelah saya Dokter Gigi Saras dari Klinik Utama Pandawa. Apa kabar dok? Hai semua, baik. Ya, kali ini dok kita bakal bahas bahaya vape bagi kesehatan gigi dan mulut. Jadi banyak di kalangan masyarakat umum itu menganggap bahwa vape sebagai alternatif dari rokok. Jadi vape ini dianggap baik, dianggap tidak berbahaya bagi masyarakat gitu. Jadi kesehatan gigi dan mulut bahkan kesehatan tubuh itu dianggap lebih oke lah gitu. Nah, kali ini teman-teman kita bakal bahas itu dan kita bakal kupas dengan Dokter Gigi Saras dari Klinik Utama Pandawa. Jadi untuk yang pertama nih dok, tapi ada nggak sih memang baik atau enggak atau ini memang buruk ternyata dok vape ini bagi kesehatan secara umum ya? Jadi sebenarnya basicnya itu kan vape itu kan rokok buatan ya dari kimia gitu. Justru setahu aku nih dan berdasarkan jurnal-jurnal penelitian pun udah banyak membuktikan sebenarnya kalau vape itu jauh lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Karena kan si vape ini kan buatan kimia, which is kimia itu terkadang tuh nggak match untuk kesehatan tubuh kita gitu, nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Makanya vape itu sebenarnya bukan menjadi sebuah alternatif untuk menghindari rokok konvensional, karena vape pun juga berbahaya buat tubuh gitu. Khususnya buat gigi dan mulut juga sebenarnya vape itu jauh lebih berbahaya daripada rokok konvensional. Oh, jadi malah lebih berbahaya ya dok. Tapi memang mungkin banyak orang beranggapan nggak lengket baunya itu loh dok ya kan, akhirnya kayak oh ini lebih bisa santai dan mungkin nggak sesek kali ya dok atau gimana ya. Ini di kalangan masyarakat tuh emang banyak banget menjadi pengganti. Banyak teman saya yang sekarang pada vape gitu. Ternyata itu malah bahaya atau buruk, lebih buruk dari rokok atau gimana dok? Jadi gini, kenapa vape itu dianggap lebih menyenangkan atau misalnya alternatif mengganti rokok konvensional? Satu, katanya kan dia nggak berbau ya, terus vape itu juga berasa. Nah, kalau si rasanya itu kan ada unsur kimianya dari rasa perasa buatan kan yang dipakai. Jadi bukan berarti misalnya vape itu misalnya nih ya yang kayak kan setahu kita vape itu ada rasa-rasa buah. Bukan berarti misalnya rasa stroberi, bukan jus stroberi di blend jadi cairan vape itu kan. Itu kan perasa buatan. Itu dari yang buatan itu aja dari perasanya udah bahaya. Kemudian ada aromanya. Aromanya itu kan juga aroma buatan. Jadi sesuatu yang sifatnya nggak alamiah itu justru berbahaya buat tubuh dibanding sesuatu yang lebih alami gitu. Oke dok. Nah untuk dokter gigi sendiri nih dok, melihat vape ini juga ada bahayanya nggak sih dok bagi gigi itu kan, karena ya itu ya tadi mungkin ya di baju aja nggak nempel atau apa gitu, kimianya atau gimana itu bisa jadi karang atau apa nggak sih dok? Kalau untuk di mulut sendiri sebenarnya vape itu berbahaya karena vape itu kan panas. Jadi dia bisa menyebabkan thermal burn buat di sekitar jaringan lunak di mulut dan gigi. Jaringan lunak itu kan ada bibir tuh jaringan lunak, gusi jaringan lunak, pipi jaringan lunak, langit-langit juga ada jaringan lunaknya. Nah sebenarnya bahayanya vape itu untuk gigi dan mulut lebih ke arah lebih beresiko untuk iritasi di jaringan lunaknya, itu bisa thermal burn karena kan dia panas. Kemudian juga kimia kan, dari perasanya segala macam itu semuanya kan kimia. Nah itu kimia juga bisa bikin
iritasi buat jaringan lunak. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ sih bahayanya untuk gigi dan mulut. Tapi selebihnya sama aja kayak rokok konvensional gitu. Jadi bisa bikin karam, terus bisa jadi apa ya, penguningan gigi, pewarnaan gigi gitu. Jadi sebenarnya kalau bahayanya sama-sama bahaya justru, tapi lebih bahaya yang vape karena dia itu kan buatan ya, bukan alamiah. Oh, itu tadi ya thermal burn itu ya. Thermal burn, terus kimia burn, chemical burn. Itu bahaya sih gitu. Jadi kalau ngeliat lagi bahaya kimia dan lain-lain yang tadi udah dokter jelasin, kadang beberapa teman saya tanyain itu ada liquid yang masuk gitu. Jadi perasanya itu ternyata liquidnya ini ke minum gitu, masuk ya ke mulut. Nah ini gimana dok? Kalau nikotin kan maksudnya kalau rokok gitu kan bibir hitam ya, terus langsung karang gitu, atau apa menguning ya, vape juga gitu tadi penjelasan. Atau liquid ini bisa lebih ekstrim dok gitu, masa ke gusi atau gimana dok? Kalau liquidnya itu yang tadi aku bilang, kalau misalnya untuk di individu-individu tertentu yang mungkin toleransi terhadap sebuah kimianya nggak bagus gitu, itu bisa membuat iritasi, menjadi chemical burn gitu, karena kan liquidnya itu kan masuk ke dalam rongga mulut kan. Nah kadang ketika si individu ini nggak bisa mentoleransi, itu bisa menjadi sebuah iritasi atau si chemical burn ini karena si kimianya. Nah terus itu kan baru di bagian gigi dan mulut, tapi untuk masuk ke dalam tubuh juga itu sebenarnya berbahaya sih. Cuman memang aku nggak membahas hal ini karena di luar bidangku ya. Jadi tapi ya logika aja, ada kimia masuk ke dalam badan itu kan nggak bagus gitu. Iya dok. Masih di mulut aja tuh berbahaya. Masih di mulut aja tuh berbahaya kan. Apalagi kalau misalnya udah masuk jauh ke dalam tubuh, ketemu organ-organ yang lain. Kalau karena kan ini dok, liquid ini kan manis dok. Ini jadi apa ya? Di gigi itu jadi sama seperti kita lagi makan manis atau minum manis nggak sih dok? Nah kalau si liquid itu yang aku pernah baca itu, si liquid itu juga kan mengandung gula ya, makanya dia juga salah satu bahayanya itu di penelitian ternyata vape itu bisa menyebabkan diabetes. Oh, gitu. Serius? Iya. Nah makanya karena dia mengandung gula gitu. Nah jadi ketika untuk gigi juga sama aja kayak kita makan manis gitu. Jadi ketika si liquid atau pemanis liquidnya itu masuk ke rongga mulut kan pasti ada lah yang nempel-nempel di gigi. Jadi ketika kalau misalnya kita habis nge-vape terus habis itu nggak kumur-kumur, terus juga nggak sikat gigi gitu, itu juga sama aja kayak kita ngerusak gigi juga gitu, karena kan gula lengket, terus abis itu nggak dibersihin, jadinya kuman dan bakteri yang ada di dalam rongga mulut itu jadi sarangnya kuman dan bakteri itu. Nah jadi itu Sobat Pandawa, ternyata bisa jadi bahaya atau ancaman diabetes juga nih. Itu jadi ada bahaya diabetes itu nggak cuma di tubuh ya dok, dia bisa ngerambat ke gigi dan mulut ya. Iya bener banget. Jadi bahayanya diabetes tuh kayak bukan cuman untuk ke dalam tubuh, tapi ada impactnya ke gigi dan mulut. Contohnya kayak misalnya diabetes, terus habis itu pasti gusinya itu mengalami peradangan, terus mengalami peradangan di jaringan penyangganya, jadi giginya bisa goyang tiba-tiba, terus habis itu rentan menjadi infeksi di dalam rongga mulutnya, karena kan kalau orang diabetes itu kan dia itu rentan ya terhadap infeksi. Terus habis itu belum juga kalau misalnya sampai dia harus menjalani pencabutan gigi atau
pembedahan gigi itu juga jadi lebih sulit untuk sembuhnya. Dok, tapi kalau akhirnya habis vape kumur-kumur gitu, ini berhasil juga nggak dok? Tapi bukan berarti kita mengkampen ini vape ya, cuma maksudnya yang masih pada vape nih kan, ini kan atau masih pada ngerokok, ini berdampak nggak untuk kumur-kumur doang gitu dok? Jadi habis vape? iya, sebenarnya idealnya itu kalau untuk maintain kesehatan tubuh, especially untuk kesehatan gigi dan mulut kita, memang idealnya tuh kita harus stop vaping atau smoking. Tapi ya seperti kita ketahui, untuk kaum vape sama rokok ini kan untuk kita suruh berhenti agak sulit ya. Jadi paling untuk meminimalisir, bukan menghilangkan sih, meminimalisir dari resiko vape dan rokok ini, ya kumur-kumur. Memang ada impactnya dari kumur-kumur. Jadi kayak vape ini liquidnya itu kan mengandung kimia, mengandung perasa buatan juga, terus pemanis. Nah, jadi ketika kita kumur-kumur, dia itu ngebilas si residu-residu kimia itu yang ketinggalan di gigi, di jaringan lunak, ya pokoknya di dalam rongga mulut. Nah, tapi si kumur-kumur ini itu tidak menggantikan fungsinya dari sikat gigi. Jadi teman-teman juga tetap harus rutin sikat gigi 2 kali sehari. Yang pertama pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur. Itu wajib banget, karena walaupun misalnya teman-teman yang smoking atau vaping tapi rutin kumur, tapi nggak sikat gigi, itu juga sama juga bohong gitu. Karena kumur-kumur itu cuman ngebantu meminimalisir si residu-residu kimia yang ketinggalan itu aja sih, ngebersihin. Tapi bukan menggantikan fungsi dari sikat gigi itu sendiri. Gitu. Oke dok, nih makasih dok. Mungkin ini yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi bahaya vape ini sangat mengancam banget, bahwa tidak ada lagi itu alternatif rokok atau lebih baik dari rokok, tapi dia ternyata lebih berbahaya bagi rokok gitu. Vape ini yang tadi udah dijelasin berdampak ke glukosa yang akhirnya sama dengan atau lebih parah dari makanan dan minuman manis. Vape itu sendiri kandungan gulanya itu tinggi, dan pemanisnya itu pemanis buatan. Jadi udah kadar gulanya tinggi, pemanisnya buatan. Jadi bahaya itu double gitu. Oke dok. Jadi mungkin bahasan kita yang udah dijawab dan dipaparkan oleh Dokter Gigi Saras cukup puas kita ya teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa komen di kolom komentar kita di Klinik Utama Pandawa. Demikian dok, video interview di Tanya Dokter kali ini dengan tema bahaya vape bagi kesehatan gigi dan mulut. Ada keluhan atau masalah pada gigi dan mulut teman-teman di website klinikpandawa.com atau sosial media Klinik Utama Pandawa. Itu aja, saya Zulfikar Aliusen dan Dokter Gigi Saras dari Klinik Utama Pandawa. See you. Bye-bye.